Ya pemirsa, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih melakukan pengobatan ke luar negeri, misalnya saja ya Singapura dan juga Malaysia. Hal ini tak terlepas dari biaya pengobatan yang dinilai jauh lebih murah dan fasilitas kesehatan yang dinilai jauh lebih baik. Bahkan saat kita berkunjung ke kedutaan Malaysia, dapat dilihat ada spanduk yang cukup besar yang menyebutkan bahwa ingin berobat ke Malaysia saja, lebih dekat, lebih terjangkau. Presiden Joko Widodo pernah mengungkap bahwa masyarakat Indonesia yang bolak-balik ke luar negeri untuk berobat ada 1 juta orang. Dan hingga pertengahan 2024 sendiri, sudah ada 100.000 pasien yang berobat ke Malaysia dan angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan memang kebanyakan pasien berasal dari pulau-pulau yang dekat dengan Malaysia, yakni Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Tak ayal, Indonesia diperkirakan sudah rugi devisa hingga 180 triliun rupiah. Pemirsa, perlu diakui bahwa ada banyak alasan yang menyebabkan masyarakat Indonesia lebih memilih untuk berobat ke Malaysia dan juga Singapura. Selain karena obat dan transportasi yang murah, ada pula terkait tingkat kenyamanan pasien dalam melakukan komunikasi dengan dokter. Diketahui harga obat dan pelayanan kesehatan di Indonesia lebih mahal hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini pun diakui oleh seorang netizen, di mana ia diminta untuk menyiapkan dana sebesar 600 juta rupiah yang meliputi biaya tindakan operasi hingga perawatan atas penyakit kanker yang diderita ibunya di Indonesia. Hal ini pun membawanya untuk mencoba pengobatan di Malaysia yang ternyata jauh lebih murah dan nyaman. Adapun biaya pengobatannya ternyata hanya 65 juta rupiah. Sudah meliputi tindakan operasi, perawatan, hingga dokter. Dan inilah jawaban dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunawan Sadikin, tentang harga obat dan pelayanan kesehatan yang mahal di Indonesia. Ada 3 jenis obat di Indonesia. 1 obat generik, ini yang biasa dipakai untuk pasien-pasien BPJS. Harga kita tuh relatif sama atau lebih murah dibandingkan harga di negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, sama Singapura. Kategori yang kedua adalah kategori obat impor, obat paten. Ini yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Harganya ini di Indonesia relatif lebih mahal, tapi tidak sampai ratusan persen. Ini ada isu mengenai pajak, ada isu juga mereka masuknya memang lebih mahal. Saya juga nggak ngerti itu. Saya tanyakan ke perusahaan-perusahaan internasional, kenapa masuk Indonesia harganya lebih mahal. Yang ketiga, ini yang paling jauh bedanya. Itu adalah obat-obat branded generic. Jadi obat generik yang pakai merek khusus diproduksi oleh perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Ini yang paling mahal, bisa sampai ratusan persen. Jauh di atas efek dari pajak. Jauh di atas pajak, efeknya paling cuma 11%, berapa 20-30%, ini sampai ratusan persen. Kita udah cek kenapa sih harga obat-obat branded generic ini sangat mahal, bisa sampai ratusan persen di atas negara-negara lain, karena ada ongkos dan lain-lain. Yaitu ongkos-ongkos di luar ongkos produksi yang dimasukkan ke komponen harga obat branded generic ini. Nah, kita sebagai pemerintah akan merapikan ongkos dan lain-lain ini supaya harganya kembali menjadi normal. Dan ya pemirsa, hal ini perlu menjadi catatan bagi tenaga medis Indonesia untuk terus berbenah diri. Namun perlu diakui bahwa tenaga medis di Indonesia masih kurang. Jika dilihat rasionya, rasio dokter dibandingkan masyarakat Indonesia hanya 0,47. Padahal standar dari WHO adalah 1:1000, di mana 1 dokter merawat sekitar 1.000 pasien. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Iqbal, CNBC Indonesia Beyond Business.